Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara di Indonesia. 1. Masa berburu dan meramu, yang mana masyarakat berpindah-pindah tempat karena tergantung dengan alam, seperti sungai, padang rumput, danau, yang mana wilayahnya banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperoleh serta banyak hewan, sehingga memudahkan manusia zaman praaksara untuk berburu hewan. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Tetapi, ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, mereka akan berpindah dan mencari tempat lain yang kaya akan makanan, yang mana dipimpin oleh ketua suku, memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain. Anggota kelompok laki-laki di sini bertugas untuk memburu hewan, sedangkan yang perempuan bertugas mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Kehidupan masyarakat praaksara memiliki kemampuan dalam menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam. Manusia pada zaman ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membabat hutan untuk ditanami produk yang akan menghasilkan antara lain umbi-umbian. Sehingga dengan bercocok tanam, persediaan makanan akan tercukupi. Masyarakat hidup secara berkelompok dengan membentuk masyarakat perkampungan kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang dipimpin oleh ketua suku, hingga kebutuhan hidup dapat dikelola secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Tugas laki-laki ialah pada kegiatan yang memerlukan tenaga besar, seperti membangun rumah, berburu, membuat perahu, pembabat hutan. Sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, beternak, merawat rumah dan keluarga diserahkan pada kaum perempuan. Yang ketiga, masa perundingan. Pada masa perundingan, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi, karena cara kehidupan perundingan ialah tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Kegiatan persawahan memungkinkan adanya peraturan masa bercocok tanam sehingga mereka tidak hanya bergantung pada kondisi iklim dan cuaca, namun juga berpikir kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan waktu yang tepat untuk beternak. Serta muncul kelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta bahan-bahan dari logam. Pada masa perundingan, kehidupan masyarakat yang sudah menetap mengalami perkembangan, dan hal ini mendorong masyarakat untuk keterampilan hidup, serta pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.